وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد yang sebagai yang saya muliakan segenap keluarga besar Mupisah antara lain yang saya hormati dan semuakan kita benar telah cing mana yang alhamdulillah hadir pada sepanjang arisan bulan yang saya hormati Bunda Armah yang sedang berbaring dan doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang saya hormati Bunda Raja Bunda Ular Atas yang saya hormati Adinda Sahabat Khalid Sadul Anwar Ustaz Ahmad Syaifuddin dan juga Ketua Arisan Dinda Abah Khadir dan juga yang punya warga Ketua Warga Ketua dan Mas Yudi juga keluarga yang lain. Maaf tidak diabsen sebanyak 61 namun tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan saya pada keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Diberi terhormat sahibul baik Bapak Abdul Hakim keluarga pada sekedar silaturahmi dan arisan keluarga besar Sauri. Kita lanjut membaca kitab Qatul Jain. Mungkin ini bab yang terakhir. Nanti tahun 2025 kalau kita punya umur kita ganti kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Salis fi fadli salatil mar'ati fi baytiha wa annahu afdalu min salatiha fil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga membahas tentang fadilah salatnya perempuan di rumahnya dan bahwasanya itu lebih afdal daripada salatnya di masjid walaupun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an imra'ati Hamid Sa'id nisbatan ila bani Sa'idah qawmin min al-Khazraj annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni uhibbu as-salata ma'aka qala sallallahu alaihi wasallam alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi. Diriwayatkan dari salah seorang perempuan dari bangsa Hamid As-Sa'idi atau yang dikenal dengan Bani Sa'idah, itu kaum dari kaum Khazraj, bahwasanya perempuan itu datang kepada Rasulullah. Selain perempuan itu berkata, ya Rasulullah,
Aku ini ingin sholat bersama engkau. Jawab Rasulullah, aku tahu bahwasanya engkau itu mau sholat dengan aku, dan sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di kamar kamu. Wa sholatuka fi hujratika khairun min sholatika fi darika. Sholat kamu itu di kamar kamu lebih baik daripada sholat di rumah kamu. Wa sholatuka fi darika khairun min sholatika fi masjid. Dan sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik daripada sholat di masjid aku. Ini bicara tentang sholatnya perempuan. Sholat perempuan ini kata Nabi sebaiknya dan lebih baik di rumah dikerjakannya, bukan di masjid ataupun di musala. Ini pengertiannya lebih baik ya, biar dipahami. Artinya perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah dibanding di masjid atau di musala. Bukan berarti diartikan bahwa perempuan yang sholat di masjid atau di musala itu tidak sah, bukan. Perempuan sholat di masjid atau di musala itu sah, tetapi lebih baik perempuan itu sholatnya di rumah. Kalau bicara lebih baik, artinya kalau perempuan itu sholat di rumah, pahalanya lebih banyak dibanding sholat di mushola atau di masjid. Ilatnya sebabnya nanti saya jelaskan. Nah, ini ada hadis dari salah seorang perempuan dari Bani Sa'idah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin banget sholat bersama engkau di masjid kau ya Rasulullah. Memang itu mau sholat bersama Rasulullah di masjid. Tetapi kata Rasulullah itu, salatiki fi baitiki khairun salatiki fi hujratiki. Kata Nabi, salat kamu fi baitiki, tapi baitiki ini diartikan artinya kamar tempat tidur. Salat kamu, hai perempuan, di kamar tempat tidur itu lebih baik daripada salat kamu di kamar yang biasa umum dimasuki oleh siapa saja. Ada kamar, ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada kamar juga siapa aja masuk. Biasanya kalau kamar tempat tidur itu lebih aman, tidak dimasuki oleh orang lain biasanya. Itu kata Nabi, sholat kamu di tempat tidur kamu itu, di kamar tidur kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di dalam kamar kamu. Wassalatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Dan sholat kamu di kamar kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di rumah kamu. Di kamar itu lebih baik daripada di rumah. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjid. Dan sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik daripada sholat di masjid.
Jadi sholatnya perempuan ini di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki orang lain tentunya, itu lebih baik. Sehingga yang Nabi gambarkan itu, sholat kamu di tempat tidur kamu itu, di tempat tidur itu lebih baik daripada kamar yang biasa yang dimasuki oleh orang lain. Dan sholat kamu di kamar kamu itu lebih baik daripada sholat di rumah kamu. Artinya seperti ini kan, katanya di ruang tamu. Dan sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik daripada sholat di masjid itu. Kesimpulan hadis ini bahwa perempuan itu sholatnya mesti lebih baik di rumah, walaupun rumahnya dekat nempel dengan masjid atau nempel dengan musola. Apa ilahnya, penyebabnya ini? Perempuan itu lebih baik sholat di masjid sebab perempuan itu harakah bisyahwat, itu menggerakkan nafsu sahabat apabila dilihat oleh orang lain. Artinya kalau perempuan sholat nyampur dengan laki-laki di masjid itu perempuan biasanya mengundang nafsu birahi. Misalnya laki-laki mau masuk ke masjid bareng sama perempuan, kebetulan perempuannya cantik banget, paling nggak kan di dalam hatinya kekecek, bening banget itu adanya. Sehingga salatnya itu begitu Allahu Akbar, yang kelihatan bukan bacaan Allahu Akbar, yang kelihatan apa? Perempuan yang tadi cantik banget yang dilihat itu membuat wiswas jadinya untuk salat. Makanya kan dalam hadis yang lain kan, al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan. Perempuan itu kalau dilihat dari depan itu gambarannya seperti setan, dilihat dari belakang juga gambarannya seperti setan. Itu perempuan, maksudnya bukan perempuan itu setan. Setan kan sifatnya, karakternya menggoda. Jadi kalau perempuan itu dilihat dari depan itu selalu menggoda. Jangankan yang masih muda-muda, yang tua aja gua kalau lihat perempuan yang cantik ngecek juga ya. Wah, Allah itu bening banget. Bening banget itu ya, betul ya. Mukanya diusir sirih, bibirnya belah kelima, hidungnya mancung, alisnya kerang, bulu matanya lentik. Diuraikan itu kalau itu tidak bapak dari depan menggoda perempuan, dilihat dari belakang juga goda. Gimana baliknya? Betul lihat perempuan, pantatnya kan ngegotnya. Coba dong hidung buat pantatnya, pantat jadi udah lihat pantatnya. Artinya perempuan itu selalu menggoda. Dan kalau berada di masjid ketemu dengan perempuan dengan laki-laki, itu yang dikhawatirkan, membuat laki-laki itu sholatnya nanti tidak khusyuk, akan wiswas. Makanya kata Nabi itu perempuan lebih baik sholatnya di mana? Di rumah. Sekarang
sekali lagi bukan berarti sholat di masjid atau di musola itu tidak sah, boleh. Tapi yang lebih baik arti pahalanya itu lebih banyak kalau dikerjakan di mana? Di rumah. Termasuk sholat raweh. Sholat raweh itu mestinya yang lebih baik di rumah untuk perempuan. Dulu di Ngarang ini waktu musola nggak boleh lagi dilalui itu. Perempuan sholat nyampur di musola nggak boleh, nggak diperkenankan. Dulu ibu-ibu itu sholatnya di pengajian di rumah wajisah, bapak-bapak di musola. Nah kemarin aja udah pernah. Sekarang pengajiannya udah tidak dibuat sholat rawih lagi, ya. Sekarang nyampur. Bagaimana kalau sholat id? Kalau sholat id ini boleh perempuan nyambut dengan laki-laki, tapi disekat. Mengapa boleh? Sebab sholat id itu harus saja yang namanya khutbahnya. Dan perempuan misalnya mendirikan sholat id, tidak ada kewajiban, tidak ada kesunatan perempuan itu mendirikan sholat id. Yang ada kesunatan itu laki-laki mendirikan sholat id, dan sholat id itu rangkaiannya ada khutbahnya, dan khutbah tidak boleh perempuan khutbah, mesti laki. Makanya di saat sholat id itu perempuan boleh nyambung dengan laki-laki. Dengan kata lain disekat, artinya kalau lagi kerumunan orang banyak itu ilahnya itu kan fitnah, insya Allah tidak menimbulkan fitnah. Orang lain kayak gitu masalah kita kesilawan cakap gitu. Di Masjid Nabawi aja, Masjid Nabawi perempuan dipisah, nggak nyampur laki-laki perempuan itu di Masjid Nabawi. Lah kalau di Masjidil Haram itu memang dicampur. Mengapa dicampur? Karena di saat melaksanakan umrah atau haji itu kan harus ke Ka'bah, tawaf, dan tawaf rukun. Ka'bahnya hanya satu. Kecuali Ka'bahnya di Ka'bah laki-laki, di Ka'bah perempuan. Itu Ka'bahnya hanya satu. Yaitu satu dipakai rame-rame, laki perempuan tawaf dari satu situ, sholat juga dari satu situ. Dalam kerumunan itu insya Allah terjaga dari fitnah, dan memang itu mesti dilaksanakan di Masjidil Haram, termasuk situ ada Ka'bah. Jadi kalau di Masjidil Haram itu bercampur sholat tidak apa-apa. Ini yang dibicarakan saya kita adalah di masjid selain Masjidil Haram. Jadi yang terbaik buat perempuan adalah sholatnya itu di rumah. Kalau punya anak berjamaah atau boleh laki berjamaah di rumah. Sini Kak, sini nih, sini, agak, dan. Wa sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha ay khazanatiha allati fi aqsa baitiha afdalu min salatiha fi baitiha. Hadis yang lain Nabi bersabda, sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholat di kamarnya. Maksud jadi di rumahnya itu ditafsirkan sini di tempat tidurnya, di kamar tempat tidurnya dibuat sholat itu lebih baik daripada di kamar yang umum dimasuki orang lain. Dan sholat
di kamar yang paling ujung itu lebih afdal daripada sholat di rumahnya. Artinya misalnya rumah kita ada kamar belakangnya, dibuat sholat itu lebih baik daripada sholat di kamar kamu, di ruang kamu. Semakin tidak terjamah oleh orang lain tempat sholat itu lebih baik buat perempuan. Kayak ini ruang tamu sama dapur ada khusus tempat sholat, itu lebih baik sholatnya di paling ujung sana, bikin tempat sholat. Itu lebih baik daripada sholat di ruang tamu. Nah, di rumah lebih baik dibanding sholat di musola atau di masjid. Dikit lagi, satu lagi ya. An-Nabi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'i wahda tufaddilu ala salatiha bil jam'i ay jam'i rijali bi 25 darajah. Hada ma'mulun ala syabati wa nahwiha rawahu Tirmidzi. Dari Ummi Salamah dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat perempuan sendirian itu lebih afdal daripada sholat berjemaah dengan laki-laki. Perempuan sholat sendiri lebih afdal daripada sholat berjemaah dengan laki-laki. Lakinya aja. Tetapi dilanjut itu tingkatannya derajatnya sampai 25 derajat bandingannya. Sholat perempuan sendiri lebih afdal daripada sholat berjamaah dengan laki-laki dengan 25 derajat. Tetapi hadis ini dimahmul, dikhususkan dipakai buat remaja putri. Ini hadis ini. Mengapa remaja putri ini sangat diperhatikan? Sebab yang namanya remaja putri itu banyak mengundang fitnah kalau sholat berjamaah dengan laki-laki, seperti yang tadi saya gambar. Gue cecak apa gitu. Nyamas masih remaja. Tetapi kalau udah nenek-nenek mah, Nyamas masih remaja. udah nenek-nenek mah udah ada ya tertarik, nggak ada yang demen. Artinya itu udah aman dari fitnah. Kalau udah nenek-nenek mah nggak apa-apa. Ini yang derajatnya lebih baik daripada sholat sendirian. Lebih baik sholat sendirian lebih baik daripada sholat berjamaah pada laki-laki. Ini khusus buat perempuan yang masih remaja. Sebab perempuan yang masih remaja itu mengundang banyak fitnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Guru Kita Muhammad Daud Muhammad JMPD. Kita semua yang dapat menambah khazanah keilmuan kita untuk sama-sama memahami sholat jamaah perempuan maupun sholat jamaah di masjid ataupun di rumah. Hadirin keluarga besar Bumi Sauni yang berbahagia, selamat datang kepada akhina Ustaz Haji Baisal Fahmi, juga keluarga besar dari Duren Sawit, Cing Ika beserta suami, kemudian juga Banda Yahya beserta istri dan keluarga. Hadirin keluarga Bumi Sauni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Bang Malil mau sambutan dia katanya. Oleh karenanya kepada Ketua Arisan sebelum doa mungkin kepada Ketua Arisan Canda Abdul Khalil
Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena udah pada lapar katanya. Jadi langsung aja ya, mohon maaf semuanya. Ngomong kali ya. Berkaitan dengan uang kas. Yang pertama uang kas kita bahwasannya sudah sepakat kalau untuk lahiran, sakit dan lain-lain itu kita tidak pakai uang kas. Jadi kita nanti kenakan sekarang bulan Agustus ada yang lahiran, bulan September juga ada yang lahiran. Nanti kita kolektif sebesar 10.000. Ya nanti kita kolektif sebesar 10.000 karena kita tidak lagi menggunakan dari uang kas, kita pergunakan untuk insya Allah kalau kecandang, kalau keburuk kita pelesiran umroh ke Jepang ya ingat. Dan yang kedua itu masalah pelesiran, nanti kita udah mulai kita nabung ini. Bagi yang ingin menabung dipersilakan, nanti ada catatannya ke sekretaris Bapak Sayuti. Nanti terlaksananya tergantung kita ini, makanya kita harus menabung dan sekarang sudah mulai menabung ya untuk kedepannya. Nanti juga bawa duit yang rada banyakan, yang rada lebihan dikit. Hanya itu yang untuk besarannya kita 200, nanti kalau lebih bisa nambahin, kalau kurang juga nanti kita bisa apa namanya, kita pulangin. Yang penting kita nabung aja dulu, insya Allah habis lebaran kalau duitnya kumpul kita jalan. Sekarang boleh. Nggak boleh. Berarti kita Emang aja mengulu dia. Amen. ada amplopnya. Ada lah. Lagi enak yang lain. Ya udah bagus sampai digituin mak. Jadi Untuk yang lahiran, mungkin yang pertama dulu kali ya. Yang pertama kan Cing Imai, yang kedua Bang Iding nih, karena di sini jadi kita keluarin untuk Bang Iding dulu. Nanti yang kedua kita alhamdulillah Cing Imai itu bulan Oktober minta arisan sekalian, kalian apa namanya, tasakuran. Yang nanti mungkin di sana ya kita apa namanya sedekah sama-sama. Dan yang pertama kita kepada Bang Idris nih, yang kemarin bulan September dia bininya ngelahirin. Kirain Idris. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada sambutan lagi dari Bapak Umar. Dia pengen nyambat makan cecek, kesor cecek, punya bahasa cecek. Apa namanya, tambut kebalen apa? Ya. Jalen. Kita dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram. Sebenarnya ini guru kita udah pantas panggil Kiai Ahmad Jayani MNPD. Barengan dia Ibrahim panggil Kiai. Ini dari kelompok kita udah panggil Kiai dulu. Kiai Ahmad Jayani MNPD. Semoga disehatkan sehat walafiat, panjang umur, bisa membimbing kita. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Haji Ahmad Kholik SPDI, Abdul Kholik SPDI. Kita doakan pula beliau semua sehat walafiat, panjang umur, bisa membimbing kita. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ahina Kiram Ustadz Haji Faisal Fahmi MA.
beliau Ustadz masih muda, wawasannya nih luas. Makanya waktu saya ngasih masukan, jangan di kampung kita Ustadz, harus hijrah. Si Adi waktu setahun itu harus hijrah aja, kampung kita banyak banget Ustadz, nggak bisa berkembang. Ustadz Sayuti, akhirnya alhamdulillah kita gembira, keluarga kita derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya saya ini ada maksud tujuan menikahkan anak saya. Saya menyambat keluarga besar Kumpi Sauni maupun dari Duren Sawit, Pondok Kelapa, yang dekat yang jauh. Anggap aja saya undangan ini resmi. Enggak saya datangin satu persatu karena mungkin sikon saya juga, kondisi saya nggak mungkin saya datang yang jauh. Karena ini keluarga besar, saya informasikan di forum silaturahmi kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah hamda yuafi ni'amahu kafi mazidah. Mungkin dari Allah juga mengasih masukan untuk keluarga kita, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal 'udwan. Nanti saya mohon kepada keluarga kita, karena saya yang menyambat besan, barangkali yang ada punya motor, bawa motor, punya mobil, silakan naik mobil. Bahkan kita bernumpang. Berapa Pak? Tanggal 13 Oktober. Kumpul. Tanggal 13 Oktober, hari Minggu. Kita Kumpul. kumpulnya jam 7, berangkat jam 8. Kalau kita ngundang jam 8, pasti jam 9 berangkat. Kita ngundang jam 7 harus ngumpul. Haji pamit. Terus jam 8 kita berangkat. Enggak makan di. Ya anggap aja ini undangan resmi. Barangkali saudara kita yang ada kawasan sedikit, toleransinya silakan aja. Tidak mungkin tidak akan saya tutupi. Pasti saya terima dari keluarga besar Kumpi Sauni. Hanya itulah informasi undangan kami, tujuannya mengajak besan. Saya membuat mantuk di kampung Gabut, kampung Jalan Tambun Utara. Kita berangkatnya jalan Tol Gabus. Iya, jalan Tol Gabus ambil kanan. Jadi kita serombongan. Kalau bisa, kalau jalan misalnya jalan arah Kalong, nanti liku-likunya banyak dan nggak ketemu. Jadi arah Gabus saja dan Tol Gabus kanan. Kali itu kali. Iya sebelum kali belum. Iya sebelum tol. Iya kita tol potong kanan. Di kanan lurus aja. Nanti nungguin di situ aja. Iya kalau Jalan tol. Jalan di situ. iya tolnya situ ya. Iya Oh, ini lagi. nunggunya. Nanti ada komandonya. Hanya itulah undangan saya, anggap aja undangan resmi ya saudara, keluarga semua yang dari Pondok Kelapa. Nih mah, nih abang nggak bisa datang ya, ya jam 7. Terus M Doni, Muhammad Doni, Kak, Abi bilang ya dia, Ngawal MPR. bilangin ya. Lah orangnya aja dengerin aja bukan yang kemarin. Hanya itulah Keren. ucapan saya. Nah, itu ada tuh orang terus. Waalaikumsalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Terawih, sini Bang Terawih. Ini, makan nih. Bang, mau ini bang. Baik Bapak Ibu, untuk saweran nanti nyanurun itu keliling pakai kardus atau apa ya? Saya hilangnya dah. Buat saweran lahiran bininya Bapak Iding. Jadi
Selanjutnya Plastik hitam apa? Plastik hitam putih. udah langsung berarti ya besok untuk Itu kardus ada. bulan depan di kediaman Ting Humairah. Yuk. Rumah wa ya bisa bayang ngomong nih. Di atas. Oh bukan di situ. Oh. Masjid hijau di atasnya ya. Tua. Untuk bulan depan di rumah Ting Humairah sekaligus mungkin selamatan atas kelahiran anaknya ya. Yuk. Mobil naruh sih. Yang bunting apa namanya peranakan Namanya peranakan apa Wak? Peranakan batok ya? Peranakan apa namanya? Peranakan batok atau peranakan lintah? Peranakan lintah yang sekali anu jadi Peranakan lintah. baik Guru Saudi untuk selanjutnya agar lebih berkah di acara kita ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Yang untuk doa oleh Ustaz Akhina Ustaz Faisal Wahmi mengaji rujuk amin semua ngaji gimana jadi kira-kira dah udah beliau padanya kami persilakan Terserah dia yang mau konak sama Antun. Dia emang mamang. وأصولها وفروعها اللهم اغفر لها وارحمها واجعل درجاتها بالجنة ويغفر لهم ويرحمهم واجعل درجاتهم بالجنة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi ma unzilat alaihi suratul Fatihah, ya fadilal hamdiyati syukur, ya lana abdihi wa bihirayatan, wa ma'ina nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bi rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina litaqda hawaijina ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf belum saya berikan salam. Untuk arisan jadwalnya saya kan keluar dulu tapi belum kesempatan. Itu Oktober besok kan Ciumai, saya di Novembernya aja kan. Gitu ya, jadi nggak usah pakai dikocok gitu ya. Jadi Berarti Oktober, ketahuan November. itu. Saya langsung nanti sekalian nanti ada sedekahan emang dari majelis taklim. Alhamdulillah dan itu bapak semuanya majelis taklim kami ini saya kemarin udah bisa beli satu rumah 135 juta gitu ya, itu untuk wakaf majelis taklim dan pengajian. Jadi semoga kedepannya bisa lebih besar lagi karena butuh dana 2M itu kalau untuk bangun sekolah atau bangun pesantren ya, gitu. Saya satu rumahnya sudah beli. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? November ini dulu nanti Bray. Nah ini tuh. Kemarin tadi Bang Apun kita November kalian haul. Tuh, bingung nih jadinya nih. Ya, gimana ya? Iya.
Selain haul ya, November. Kan yang belum keluar ini Haji Ami, Bang Aput, Fikri sama Pipi ya. Umay besok kan dia. Tuh. Fikri bisa sampai Desember, Fik. Oh, Fikri mau Desember. Ya berarti kan Januari Pipi misalnya. Terus terakhir jadi Ham jadi. Itu dia. Itu ganti sama Pipi Januari. Ya udah gitu, saling dia ada tukaran. Ya paling Januari maksudnya sambil haul. Januari sambil haul Umi. Ya jadi siangnya kita, malamnya haul. Misalnya gitu. Jadi di sini kan? Di sini. Berarti langsung biasanya haul. Ya, jadi begitu keputusannya. Ya. Untuk bulan depan di rumah Bang Aput di Bogor Sero ya Bang ya. November. Ya, untuk bulan depan Oktober di rumah Umairo, Tinggu Umairo, kemudian November di rumah Bang Aput, Desember di rumah Fikri, kemudian Januari di rumah Pipi, terakhir nanti rumah Jami. Februari kalian berubah santur lah itu menjelang Ramadan mungkin. Ya, Ji gitu Ji. Ya, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Kemarin kan orang katanya orangnya kalau jadi Iya. Makasih semuanya. Untuk selanjutnya Rahmat Nama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu menurut kamu dikasih buku tabungan apa yang gimana? Kagak ya, catetin aja.